dari hadis ini ada sebagian ahlul ilm berpandangan bahwasanya yang memabukkan itu ketika khamarnya dibikin dari kurma, atau yang disebut dengan istilah zaman dahulu dan zaman sekarang istilah dengan nabidh, yaitu kurma yang direndam, ya. Kurma direndam di dalam air, kemudian didiamkan beberapa hari, maka airnya itu berubah menjadi nabidh, bergas dia airnya. Dan itu ada yang memabukkan, ada yang tidak. Maka zaman dahulu, ya, seseorang kadang meminum khamar dia bikin dari kurma. Taib, apakah khamar itu hanya terbuat dari kurma? Jawabannya tidak. Jawabannya ada di hadis setelahnya. Kita baca hadis setelahnya, nanti kita jelaskan. Wa an Umar radhiyallahu taala anhu qala nazala tahrimul khamr wa hiya min khamsatin min al-'inabi wat-tamri wal-'asali wal-hintati wasy'ir wal khamru ma khamara al-akla, muttafaqun alaih. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwasanya telah turun ayat yang mengharamkan khamar, yaitu terbuat, ya, dari bahan anggur, kurma, madu, gandum, serta jelai. Ya, jelai itu jenis dia padi-padian. Ya, orang banyak menerjemahkan jelai itu biasanya gandum, bukan gandum dia. Jelai itu syair itu, ya, jelai ma'ruf, ya. Ya, ia terbuat dari jenis padian. Ya, banyak orang menerjemahkan sering syair itu dengan gandum, tapi sebetulnya makna yang tepat adalah jelai, ya. Khamar adalah sesuatu yang dapat merusak akal. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka hadis ini hadis yang sahih. Hadis ini menjelaskan tentang masalah bahwasanya khamar itu tidak hanya terbuat dari kurma, tapi juga kadang khamar itu terbuat dari anggur, kadang bisa juga khamar itu dibikin dari madu, kadang juga bisa khamar itu dibikin dari gandum, dan bisa juga dibikin dari jelai. Ya, sehingga hadis ini menjelaskan bahwasanya apa saja yang bisa memabukkan seseorang, maka itu disebut dengan khamar. Terlepas dia terbuat dari apa. Terlepas dia dibuat dari apa. Oleh karenanya para ulama mengartikan khamar itu adalah segala sesuatu yang menghilangkan akal. Segala sesuatu yang menghilangkan akal itu adalah khamar. Kemudian ini penting kita mengerti ta'riful khamar, sehingga apa? Kita tahu hakikat khamar itu seperti apa. Karena dari pengertian ini banyak sekali turunannya. Ya, banyak sekali turunannya, dampaknya kalau kita tidak mengerti tentang pengertian khamar itu sendiri. Khamar itu kata para ulama sesuatu yang, ya, dapat menutupi akal, menghilangkan akal seseorang. Taib. Apakah khamar itu mendapatkan kelezatan? Maka ahlul ilmu mengatakan iya. Orang yang tertutup akalnya dan dia mendapatkan kelezatan di sana. Dia mendapatkan kelezatan ketika hilang akalnya. Maka ini poin penting. Ya, seseorang tertutupi akalnya, kemudian hilang akal, kemudian dia mendapati kelezatan di sana. Karena ada kadang-kadang seseorang hilang akalnya, dia tidak mabuk. Ya, dia tidak mabuk. Ya. Tetapi karena ada penyakit, misalnya makan tertentu, kemudian, ya, menjadi pusing dan semisalnya, maka itu bukan khamar. Jadi khamar itu sesuatu yang menghilangkan akal, di dalamnya terdapat kelezatan. Makanya orang kalau minum khamar, maka Anda kalau disuruh orang minum khamar, orang nggak terbiasa nggak mau. Ya, kenapa? Karena baunya tidak nyaman. Ya, tidak nyaman bau khamar. Tidak ada orang yang normal tidak suka minum bau khamar. Dan orang yang pertama kali minum khamar pasti dia tidak enak. Orang minum khamar itu ketika dia meneguk khamar pasti dia tidak enak. Tetapi setelah itu dia merasakan kenikmatan. Setelah itu dia sempoyongan menghayal. Yang hobinya jadi imam, makanya jadi imam. Ya, yang menghayal. Maka sesuai dengan apa? Ya, dengan apa yang dia bayangkan. Ya, maka kata para ulama disitulah dia mendapatkan kenikmatan.
Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.